Shalom horas untuk kita sekalian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini di hari yang baru ini, kita kembali dengan sukacita baru yang tetap kita terima melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saat ini juga kita mau menerima sukacita yang baru melalui firman-Nya. Namun terlebih marilah kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, di dalam segala kerendahan hati, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk setiap lawatan penyertaan kasih-Mu yang tiada berkesudahan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau menerima firman-Mu. Biarlah tetap tuntunan Roh Kudus-Mu yang tetap memberikan hikmat kepada kami, supaya kami boleh memahami firman Tuhan dan tetap melakukan dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita dan akan menguatkan kita pada hari ini, Sabtu 27 September 2025, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam Amsal 2 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Beginilah firman Tuhan, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Demikian firman Tuhan. Jauhkanlah dirimu dari kejahatan. Bapak Ibu yang dikasihi jemaat kita, Tuhan Yesus Kristus, kitab Amsal tentu kita tahu adalah kitab yang penuh dengan peringatan dan ajaran hikmat yang sangat praktis dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam pasalnya yang kedua ini, bagaimana Amsal mau menceritakan tentang manfaat dari hikmat. Salah satunya adalah melindungi kita dari godaan dan jalan menuju pada kebinasaan. Terlebih pada ayat 16-18 ini menjelaskan khusus bagaimana penekanan bahaya perzinahan dan kesetiaan yang dikhianati. Perempuan yang dimaksud di dalam nats kita ini adalah menggambarkan sebagai simbol dari godaan yang menyesatkan, baik berupa nafsu seksual, kesenangan sesaat, maupun pilihan hidup yang tampak indah di permukaan, tetapi justru di dalamnya sangat berbahaya. Hikmat Allah menolong kita untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, serta memberikan kekuatan untuk berkata tidak terhadap dosa-dosa. Perempuan yang meninggalkan teman hidup pada masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya, menekankan suatu perzinahan bukan sekedar melukai pasangannya, tetapi juga menghancurkan perjanjian kudus yang sudah mereka buat di depan Tuhan Allah. Demikian juga di dalam kehidupan kita ini, setiap kali kita mengabaikan firman Tuhan dan lebih memilih jalan dosa itu, kita sedang mengkhianati perjanjian kita dengan Tuhan Allah. Bagaimana juga kitab Amsal di dalam ayat yang ke-18 menjelaskan tentang rumahnya menuju atau jalannya menuju kepada arwah-arwah. Godaan mungkin tampak indah, penuh dengan kenikmatan, bahkan menjanjikan kebahagiaan yang begitu luar biasa, tetapi ujungnya adalah kehancuran dan kematian rohani. Ini jugalah Bapak Ibu yang mengingatkan kita bahwa dosa selalu memberikan umpan yang manis, tetapi ujungnya adalah maut. Bagaimana kita dapat melihat melalui Amsal kita pada saat ini adalah hidup dalam firman Allah. Hikmat hanya diperoleh dengan mencari Tuhan dalam doa dan memahami firman-Nya. Waspada tetap terhadap godaan-godaan di dalam kemajuan teknologi saat ini. Godaan hari ini bukan hanya soal perzinahan, tetapi juga terkait film-film pornografi,
materialisme, hedonisme, dan juga kompromi terhadap penyimpangan-penyimpangan rohani. Maka dari itu kita diingatkan untuk tetap menjaga kesetiaan, baik di dalam hubungan pernikahan, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam pelayanan, maupun iman kita kepada Kristus Yesus. Jangan kita pernah melupakan perjanjian kita dengan Allah yang sudah Dia teguhkan di dalam baptisan dan kehidupan baru kita. Mari kita mengingat Bapak Ibu bahwa ujung dari setiap perjalanan semua orang adalah pilihan di dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi semua pilihan itu memiliki konsekuensinya masing-masing juga. Jalan dosa berakhir pada kehancuran, tetapi jalan hikmat membawa kepada kehidupan dan damai sejahtera. Hikmat Tuhan adalah perisai yang melindungi kita dari godaan yang menyesatkan. Marilah kita memilih untuk tetap setia kepada Allah, untuk tetap menjaga hati kita, dan mari tetap berjalan di jalan yang menuju kepada kehidupan yang kekal. Melalui firman Tuhan ini, kita diajari supaya kita menjauhi kejahatan-kejahatan dunia ini dan menjadi nasihat bagi orang-orang muda untuk memilih pasangan hidupnya yang seiman dengan kita dan menjadikan Allah sebagai pondasi di dalam kehidupan mereka, sebab hikmat mengarahkan kita supaya berjalan di jalan yang sudah Tuhan kehendaki sebagai orang-orang benar pilihan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan yang selalu mengingatkan kami untuk kami tetap menjauhi kejahatan-kejahatan dunia ini, dan supaya kami tetap hidup di jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menyapa dan yang boleh kami terima saat ini. Biarlah Tuhan firman-Mu itu tetap menjadi pengingat, menjadi sukacita di dalam kehidupan kami, agar kami tetap boleh menjalani semuanya dengan penuh sukacita yang daripada Engkau. Tuntun kami Tuhan, arahkan kami Tuhan, supaya tetap berjalan sesuai dengan jalan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.